Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi spesial Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Sabtu 5 April 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Anita Nawang dan berikut Lingkar Pagi selengkapnya. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara meminta petani agar tidak membeli benih secara daring. Hal ini untuk menghindari benih yang tidak layak dan mencegah penyakit yang tersimpan melalui benih. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara meminta petani agar tidak membeli benih tanaman secara online. PLT Kepala UPTD Asep Dedi yang ditemui Kamis 23 Januari mengatakan, hal itu bertujuan agar petani tidak dirugikan akibat menanam benih yang tidak berkualitas sehingga berpotensi gagal panen atau menyebarkan penyakit. Oleh karenanya, petani diimbau untuk menggunakan benih unggul yang tersertifikasi. Itu salah satu permasalahan kita, masalah perbenihan ini yang banyak beredar itu benih-benih yang online itu, yang tidak berlabel. Itu sebenarnya menyalahi aturan, karena kan ada uji itu ada 3, itu kandungan airnya, tumbuh dengan campuran varietas lain. Dan itu ada persentasenya yang harus memenuhi. Kalau tidak memenuhi itu ya tidak lulus benih. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Laode Muhammad Rusdin Jaya memastikan benih unggul yang dibeli dari pihak resmi sudah melalui pemeriksaan di laboratorium sebelum dibagikan kepada para petani di Sulawesi Tenggara. UPTD yang akan memulai memverifikasi benih yang akan kita bagikan ke petani. UPTD ini nanti akan mengeluarkan sertifikat benih yang layak untuk kita tanam. Alhamdulillah untuk Sulawesi Tenggara, seluruh proses benih yang akan kita sebar ini tersertifikasi dengan baik di sini. Kita uji kualitasnya, karena prinsipnya kehidupan ini bermulai dari benih. Kalau benih yang kita tanam bagus, insya Allah hasilnya juga akan bagus. Beberapa jenis tanaman pangan dan hortikultura tersertifikasi yang beredar di Sultra antara lain padi, jagung, kedelai, serta kacang-kacangan dan umbi-umbian. Sejumlah ibu rumah tangga di Kampung Dinoyo, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendirikan bank sampah sebagai wadah dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus bernilai ekonomis. Sampah-sampah plastik yang dikumpulkan itu berasal dari rumah warga serta aliran sungai melalui kegiatan susur sungai. Sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan, sejumlah ibu rumah tangga di Dusun Gudang Karang, Desa Rambi Puji, Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendirikan bank sampah. Setiap 2 minggu sekali mereka berkumpul untuk menyetorkan sampah-sampah plastik yang telah dipilah dari rumah masing-masing warga. Sampah-sampah plastik itu juga dikumpulkan dari sepanjang aliran sungai Dinoyo oleh anggota Desa Tanggap Bencana atau Destana, seperti yang dilakukan pada Minggu 2 Februari. Kegiatan ini juga sebagai upaya membebaskan Desa Rambi Puji dari tumpukan sampah yang seringkali menjadi penyebab utama banjir. Sampah plastik yang terkumpul tersebut dihargai Rp4.000 per kilogramnya. Hasil dari pengumpulan sampah plastik itu digunakan oleh warga sebagai pemasukan tambahan bagi keluarga. Paling tidak kita mencoba untuk membersihkan sampah sekitarnya. Yang kedua, kita melihat tingkat kerawanan. Jadi misalnya nih ada bangunan yang rawan longsor yang membahayakan rumah yang di atasnya, misalnya itu teman-teman sudah ada deteksi dini untuk pelaporannya terhadap tindakan tersebut. Warga sini senang, semoga banyak yang jadi nasabah di sini, banyak sekali. Daripada dibuang sungai, akhirnya kita mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan sampah di wilayah Dinoyo sini.
Melalui kegiatan bank sampah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi warga dan menjadikan Desa Rambi Puji terbebas dari pencemaran limbah plastik. Bahasa Minang Pondok merupakan sebuah dialek unik yang lahir dari perdagangan dan pembauran antara etnis Tionghoa dan suku Minangkabau di kawasan Pondok, Kota Padang, Sumatera Barat. Kekhasan bahasa Minang Pondok merupakan wujud akulturasi budaya Minang dan Tionghoa yang patut untuk dilestarikan sebagai warisan budaya. Beginilah keseharian bahasa yang digunakan warga pondok keturunan Tionghoa di Kota Padang, Sumatera Barat. Mereka berbicara menggunakan bahasa Minang namun dengan dialek yang unik. Menurut sejarawan dan akademisi dari Universitas Andalas, Profesor Gusti Asnan, bahasa Minang Pondok atau bahasa Minang Tionghoa sudah ada sejak awal abad ke-19. Dalam perspektif sejarah, bahasa Minang Pondok merupakan bahasa yang lahir dari akulturasi budaya antara suku Minangkabau dan etnis Tionghoa lewat perdagangan dan pembauran. Selain itu, faktor kebijakan politik di masa lalu yang melarang penggunaan aksara dan bahasa Mandarin membuat warga Padang keturunan Tionghoa lebih sering menggunakan bahasa Minang dalam interaksi sosial. Adalah adaptasi yang sangat panjang antara orang Tionghoa dengan orang Minang dan bargaining position, ya. Orang Minang itu dengan orang Tionghoa itu sama tinggi. Jadi orang Tionghoa tidak dominan dalam ekonomi, mereka sama levelnya dalam ekonomi dengan orang Minang, sehingga mereka memang pasti dan harus menyesuaikan diri dengan orang Minang. Nah, dan salah satu cara penyesuaian dirinya itu adalah dengan menggunakan bahasa tadi. Humas Himpunan Bersatu Teguh HBT, salah satu perkumpulan warga Tionghoa keturunan di Kota Padang, Charlie Gunawan mengatakan, dialek bahasa Minang Pondok memiliki keunikan karena mempunyai pelafalan yang agak berbeda. Bahasa Minang dengan dialek Tionghoa tidak hanya digunakan saat berkomunikasi dengan warga Minang, namun bahasa Minang Pondok juga mereka gunakan ketika berkomunikasi dengan sesama warga Tionghoa keturunan. Bahkan tak sedikit dari warga Padang keturunan Tionghoa di Kota Padang yang sudah tidak bisa berbicara dan menggunakan bahasa Mandarin lagi. Orang Padang Tionghoa adalah orang-orang yang berbaur dan mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, baik karena relasi dagang maupun karena relasi pertemanan. Oleh karena itu bahasa Padang Tionghoa itu adalah bahasa Minang Pondok, Tanah Kongsi dan sekitarnya. Sehingga orang-orang ini menggunakan bahasa Minang Serapan. Bahasa Minang Pondok itu hanya dimengerti oleh orang-orang Tionghoa Pondok ini dan orang-orang Minang yang biasa berbaur di Lapo Kopi. Dengan keunikan yang dimiliki, bahasa Minang Pondok patut dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya di Sumatera Barat. Sedangkan untuk melestarikan peninggalan sejarah warga keturunan Tionghoa di Padang, HBT membangun Museum Tan Ho Chiong di gedung HBT yang dibuka untuk umum. Ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Shotian mengingatkan pentingnya mempersiapkan pemberian ASI eksklusif yang mengandung antibodi untuk mencegah stunting. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kesehatan calon pengantin pria dan wanita. Indonesia belum terbebas dari stunting. Menurut data hasil Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stunting di RI mencapai 21,5% atau jauh dari target RPJMN sebesar 14% pada 2024. Ahli gizi masyarakat Dr. Tan Shotian mengingatkan pentingnya mempersiapkan pemberian ASI eksklusif yang mengandung antibodi untuk mencegah stunting. Ditemui di Jakarta Jumat 24 Januari, Dr. Tan mengatakan persiapan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kesehatan calon pengantin pria dan wanita sebelum mereka menikah. Hal ini akan berdampak positif terhadap pemberian ASI selama 6 bulan tanpa intervensi susu formula. Sebab 6 bulan pertama dalam kehidupan, kalau bayi mendapatkan haknya, dia paling tidak
tidak terlalu sering menjadi diare, karena kita tahu bahwa penggunaan susu formula yang begitu masif di Indonesia karena iklannya bukan main, lalu kemudian dianggap menyusui itu kan buat orang miskin, kalau punya duit mesti pakai sufor. Ini adalah suatu anggapan yang tidak benar sama sekali, dan itu luas banget di media massa. Jadi betapa ibu-ibu hamil kita dan ibu menyusui kita itu dipengaruhi dengan iklan-iklan yang etika pemasaran yang tidak benar gitu ya. Dari sisi pemerintah, ia menilai pemerintah perlu memperketat promosi susu formula dan proses food untuk bayi. Peran serta berbagai unsur masyarakat pun sangat diperlukan guna bersama-sama menurunkan prevalensi stunting di dalam negeri. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menikmati libur pada akhir pekan bisa dilakukan dengan bertanam sayuran secara hidroponik. Salah satunya di kebun sayur yang berada di Desa Uluh Kuning, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah. Lokasi ini cocok untuk membawa serta keluarga, terlebih anak-anak, untuk melihat cara menanam dengan air dan memanen sayur secara mandiri. Menikmati masa libur di akhir pekan menjadi waktu yang tepat untuk mengunjungi sejumlah objek wisata edukasi. Terlebih bagi keluarga yang telah memiliki anak dan ingin mengisi waktu libur sekaligus belajar sesuatu yang baru. Salah satu lokasi yang bisa dikunjungi yaitu Kebun Hidroponik Gayo yang berada di Desa Uluh Kuning, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Lokasi ini setiap harinya terbuka untuk wisatawan umum maupun kunjungan dari anak-anak sekolah. Mereka bisa belajar menanam berbagai jenis sayur dengan menggunakan media air atau hidroponik.
Jika biasanya sayur ditanam di tanah, namun di sini seluruh sayur berada di kolam yang berukuran sekitar 70 cm x 4 meter persegi. Hal ini memudahkan pengunjung untuk melihat dan memanen secara langsung. Pemilik usaha hidroponik Gayo, Erwin Nugraha, menjelaskan usaha ini telah dilakoninya selama 2 tahun. Namun mempelajari hidroponik secara otodidak telah dilakukan sejak tahun 2016. Kita mengedukasi bahwa sayur itu bukan hanya bisa ditanam di tanah, bisa juga di air dengan cara sistem hidroponik. Kemudian sayur hidroponik kami ini tidak kami semprot pakai pestisida kimia. Jadi karena kan untuk kita konsumsi supaya lebih sehat. Kemudian paling kita semprot pun pakai pestisida nabati, yaitu rempah-rempah untuk bumbu. Salah seorang pengunjung asal Aceh Utara, Kaisar, mengatakan lokasi wisata edukasi tersebut telah banyak beredar di sosial media sehingga dia dan keluarga memilih mengunjunginya langsung dan mencoba memanen sayuran untuk meningkatkan minat makan sayur pada anak. Melihat langsung tanaman hidroponik sebagai bahan edukasi untuk mengenal beberapa macam jenis sayuran yang selama ini kan yang dikenal cuma selada, padahal selada itu ada berbagai macam jenis. Ada yang bulat, ada yang keriting. Sayur dari kebun hidroponik ini bisa dibawa pulang menjadi oleh-oleh. Harga yang ditawarkan juga tergolong ekonomis, yaitu Rp35 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Para pengunjung tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk berwisata ke tempat ini, tidak perlu membayar parkir, dan tidak perlu tiket masuk. Pengunjung bisa bebas masuk dan melihat sendiri kondisi kebun yang saat ini memiliki berbagai jenis sayuran hijau, di antaranya sawi, berbagai jenis selada, bayam, dan beberapa jenis lain. Untuk waktu operasional, kebun ini buka setiap hari mulai dari pukul 9 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta baru saja meluncurkan logo dan maskot baru untuk pertama kalinya sejak tahun 1981. Penggantian logo dan maskot tersebut diharapkan menjadi wajah baru yang lebih segar dan inspiratif. Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta meluncurkan logo dan maskot baru untuk pertama kalinya sejak tahun 1981 pada 8 Januari. Logo tersebut merupakan representasi dari berbagai satwa seperti taring harimau, gading gajah, hingga kuku macan. Sementara maskot berupa elang bondol atau disapa Elbow yang juga merupakan maskot Jakarta diharapkan menjadi simbol kegigihan dan kecepatan. Peluncuran tersebut diresmikan oleh penjabat PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi. Terkait dengan peluncuran logo, ini juga merupakan langkah yang strategis untuk menampilkan wajah baru Taman Marga Satwa Ragunan yang lebih segar dan inspiratif. Apalagi sekarang kita sedang menyambut transformasi Jakarta menjadi kota global. Alasannya kenapa sih kita harus membuat atau merebranding logo dan maskot baru, karena memang logo yang lama ini belum ada legalitasnya ya. Itu sekedar dulu buat seru-seruan aja, tapi sekarang kita legalkan dengan diresmikan langsung oleh Bapak PJ Gubernur. Adapun Taman Marga Satwa Ragunan kini memiliki lebih dari 2.200 satwa di area seluas 147 hektar ini. Seorang siswa SMP di Kota Batam, Kepulauan Riau berhasil membuat beberapa prototipe robot yang mampu mengatasi permasalahan di sekitarnya. Berkat kemampuannya, ia berhasil menorehkan prestasi pada kompetisi robot internasional. Siapa menyangka jika prototipe dari robot-robot ini lahir dari tangan seorang siswa SMP. Ia adalah Rea Narasanerdi, pelajar kelas 2 SMP di Kota Batam, Kepulauan Riau. Reyan sejak kecil memang sudah akrab dengan bahasa pemrograman, ditambah dengan hobinya merakit alat elektronik sederhana. Berkat hal tersebut,
siswa berumur 13 tahun itu berhasil membuat beberapa prototipe robot yang mampu mengatasi permasalahan di sekitarnya. Seperti robot yang mampu mendeteksi tetesan hujan yang berfungsi secara otomatis menarik jemuran ke dalam rumah, serta robot pemberi makan kura-kura dan kelinci peliharaannya. Saat ini, Rehan mengaku sedang membuat prototipe perangkat pendeteksi bencana alam sederhana yang dapat mendeteksi banjir, gempa, dan kebakaran. Kedepan dia berharap prototipe robot-robot yang telah dirancang dapat diimplementasikan dalam bentuk nyata. Sementara itu, bagi orang tua Rehan, memiliki anak yang berprestasi di bidang teknologi menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Terlebih, Rehan juga telah menorehkan prestasi pada kompetisi robot internasional di Malaysia melalui salah satu karya robotnya. Karena di sini banyak monyet, jadi kalau kita lebih siang dari pagi itu kasih makan ke kura-kura, nanti diambil sama monyet makanannya. Jadi ada 2 spesifik time yang sebelum monyet itu keluar dan monyet itu sudah pulang. Jadi itu kita kasih makan ke kura-kura dan kasih makan ke kelinci. Jadi kita berpikir kayak gitu, ya udah kita bikin otomatis aja. Dan kalau kita pergi keluar, pemberi makan itu bisa menjadi salah satu solusi. Thailand juga ada, Thailand, Singapura, ya. Terus pas masuk itu aku dapat, ya aku waktu di kompetisi itu aku ikut 2 sih, satu sumo, satu lagi line follower. Kalau di sumo aku dapat juara 2, kalau di line follower masuk 8 besar. Selain rutin mengembangkan prototipe robot di rumah, Rehan juga aktif berbagi pengalaman lewat praktek pembuatan robot sederhana dengan anak-anak pesisir di Pulau Batam. Tidak hanya di Dieng Wonosobo, tradisi potong rambut gimbal bagi anak-anak juga dilakukan oleh warga yang tinggal di lereng Merbabu. Warga di lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Semarang menggelar tradisi potong rambut gimbal. Warga setempat menganggap tradisi yang diperuntukkan bagi anak berambut gimbal ini menjadi salah satu bentuk ungkapan rasa syukur. Tradisi potong rambut gimbal ini merupakan salah satu cara untuk menolak bala, musibah, serta kesialan, seperti yang dilaksanakan oleh pasangan Sugibin dan Suparni. Keluarga ini menggelar hajat potong rambut gimbal untuk putra keduanya, Novis Nova Andika, yang berusia 4,5 tahun. Menurut Sugibin, putra keduanya tersebut awalnya terlahir dengan rambut normal seperti umumnya rambut anak-anak lainnya. Namun seiring dengan pertumbuhannya, tanda-tanda rambutnya mulai gimbal semakin terlihat. Sugibin khawatir jika gimbal tersebut dipotong akan mengakibatkan sesuatu yang kurang baik bagi anaknya. Karena itu memang dari lahir itu tidak saya cukup, saya sengaja nggak saya potong supaya anak itu bisa kesehatannya mungkin karena kurang, jadi saya gimbal supaya anak itu sehat selalu. Terus untuk proses ini karena saya sudah sedikit punya rezeki lah, terus berhubungan anak sudah sekitar 4 tahun, sudah wayahnya untuk dicukur, jadi saya adakan. Kepala Dusun Tekelan Supriyo Tarsan mengungkapkan tradisi potong rambut gimbal sudah berlangsung turun-temurun. Tidak banyak anak di lingkungan desanya yang terlahir dengan rambut gimbal, namun bagi keluarga yang mempunyai anak berambut gimbal, pasti akan menggelar tradisi seperti ini. Orang mengatakan ini membuang sebuah siap, jadi persiapannya ya, ini kan harus mengundang sanak saudara, keluarga, kayak dekat yang jauh, seperti orang mantu orang jauh. Orang punya hajat, Pak. Iya, punya orang punya hajat. Pemotongan khusus, Pak? Iya, pemotongannya khusus, dan kalau di Tekelan ini tidak bisa kita melakukan pemotongan rambut gimbal secara massal, nggak bisa. Ini dilakukan per individu. Kenapa itu, Pak? Itu ya memang karena kami masih percaya setiap orang itu mesti punya
apa sebenarnya boyone awak ini mesti ada. Tradisi potong rambut gimbal dilarang merbabu menjadi salah satu kearifan lokal yang memiliki keunikan di tengah kemajuan teknologi dan modernisasi seperti sekarang ini. Tradisi semacam tasyakuran dipercaya untuk menjauhkan diri dari berbagai hal yang negatif, seperti kesialan, mara bahaya yang orang Jawa sering menyebut dengan sengkolo. Dari Kabupaten Semarang, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Sebagai peraih Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI tahun 2024, Desa Krebet terus berbenah lebih baik. Desa perajin batik kayu itu kini menjelma menjadi industri pariwisata berbasis seni dan budaya yang diunggulkan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Keberhasilan menghidupkan kembali roda perekonomian desa menjadikan desa saat ini sebagai tumpuan pendapatan masyarakat. Hal ini yang dirasakan Desa Krebet, peraih Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2024, kategori kelembagaan dan sumber daya manusia. Dirintis sejak tahun 1995, kini masyarakat Desa Wisata Krebet merasakan manisnya industri wisata, apalagi setelah mendapatkan anugerah ADWI.
Tidak hanya menawarkan kerajinan batik kayu, Desa Wisata Krebet kini menjelma menjadi destinasi wisata edukasi batik, seni, dan budaya. Bermula dari produk kerajinan batik kayu, kini Desa Wisata Krebet berkembang dengan adanya sanggar-sanggar kerajinan, penginapan, dan juga UMKM pendukung pariwisata. Agus Jati Kumara, Ketua Pengelola Desa Wisata Krebet menuturkan, dalam perkembangan Krebet jadi desa wisata, banyak masyarakat yang dilibatkan dalam industri wisata sehingga menambah pendapatan. Sehari itu bekerja di rumah, itu bisa memandu tamu, bisa berinteraksi dengan tamu, mereka juga dapat pengalaman baru. Tujuan kami adalah dengan kami masuk di Anugerah Desa Wisata Indonesia ini, kami berharap kunjungan yang ada di Desa Wisata Krebet akan semakin meningkat dan tamu di sini akan semakin banyak. Yang kita kejar adalah peningkatan kunjungan dan kualitas pelayanan kami yang ingin kami tingkatkan. Pekerjaan kerajinan ini kan sangat banyak menampung semua orang dan keahlian berbagai macam bisa kita, bahkan orang yang baru masuk saja bisa ditempatkan untuk pekerjaan, contohnya ngamplas dan sebagainya. Sebetulnya di sini tidak ada pengangguran kecuali orang yang nggak mau bekerja. Desa Wisata Krebet saat ini memiliki 55 rumah produksi dengan 200 orang perajin. Bahkan pada libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, sebanyak 3.000 wisatawan mengunjungi Desa Wisata Krebet. Bagi kelompok bank sampah BO Asri, minyak jelantah bak pundi-pundi rupiah. Tak kurang dari 2.978 kepala keluarga di Cilacap diberdayakan sebagai pengumpul minyak jelantah untuk diproses lebih lanjut oleh Kilang Hijau Cilacap. Kaum ibu yang tergabung dalam kelompok bank sampah BO Asri di Kelurahan Tegal Reja, Kabupaten Cilacap, selama 3 tahun terakhir memiliki kegiatan mengumpulkan minyak jelantah. Kegiatan ini berawal dari kegelisahan para ibu yang hanya membuang minyak jelantah sehingga tidak ramah lingkungan. Minyak jelantah dari warga oleh bank sampah BO Asri dihargai Rp5.000 per kilogramnya. Program beli minyak jelantah dari masyarakat ini selain memberikan penghasilan tambahan bagi kaum ibu di kelompok bank sampah BO Asri, juga mengedukasi para ibu tidak menggunakan minyak jelantah untuk memasak karena tidak baik untuk kesehatan. Tadinya bisa juga loh nggih yang sudah minyak jelantah dimasak, akhirnya kan nanti menimbulkan penyakit. Nah itu saya senangnya di situ, sehingga saya selalu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk selalu mengumpulkan minyak jelantah untuk ditampung di bank sampah BO Asri. Kami mengharapkan selain saluran air tidak tercemar dari akibat masing-masing rumah membuang jelantahnya ke selokan, jadi itu secara otomatis bisa lebih lingkungan lebih bersih. Pertama, kemudian yang kedua, secara nilai ekonomi tentunya bisa menambah pendapatan dari rumah tangga tersebut, keluarga tersebut. Aksi ini pun kini didukung melalui kegiatan tanggung jawab sosial lingkungan Kilang Pertamina Internasional atau KPI. Direktur Utama KPI, Taufik Aditya Warman, saat meninjau pengumpulan minyak jelantah di Bank Sampah BO Asri pada Kamis 16 Januari mengatakan, hasil minyak jelantah yang dikumpulkan akan diproses lanjut dengan filtrasi guna mengurangi kandungan pengotor sebelum diproses menjadi sustainable aviation fuel atau sejenis bahan bakar untuk pesawat terbang. Bagaimana kita melihat proses pengumpulan minyak jelantah, kemudian
kemudian bagaimana warga ataupun nasabah itu mendapatkan kompensasi dari minyak jelantah, karena ada kaitannya rencana kami untuk uji coba pengolahan minyak jelantah menjadi bioaftur berbasis waste ataupun used cooking oil. Nah, mudah-mudahan ini kan salah satu sumber minyak jelantah untuk feedstock ke depannya dari warga masyarakat. Pertamina melalui anak perusahaannya, PT Kilang Pertamina Internasional, sudah sejak tahun 2020 melakukan aktivitas pengembangan minyak jelantah menjadi Sustainable Aviation Fuel atau SAF melalui Kilang Hijau Cilacap. Ampyang merupakan jenis makanan ringan yang terbuat dari gula Jawa, kacang tanah, dan jahe. Ampyang kerap dijadikan oleh-oleh khas Solo karena mudah didapat dan harganya yang sangat terjangkau. Bahkan oleh-oleh ini sudah tembus ke pasar internasional, mulai dari Malaysia, Korea, hingga Arab Saudi. Camilan tradisional khas kota Solo yang disebut ampyang merupakan jajanan manis dan gurih, menghadirkan perpaduan antara kacang tanah, gula Jawa, serta pedasnya jahe. Rasa yang menggugah selera sejak gigitan pertama sangat pas jika menjadi teman hidangan saat hujan sore-sore. Di beberapa daerah di Jawa Tengah, panganan khas ini disebut dalam berbagai istilah yang berbeda. Namun di kota Solo, diyakini bahwa sebutan ampyang berasal dari bentuk yang mirip jalanan rusak, yang dalam istilah bahasa Jawa disebut jalan ampyang. Seorang pemilik usaha ampyang di Karanganyar, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Tegalsari, Bejen, bernama Alif Danan Fatir, telah mereguk manisnya ampyang yang ia garap sehari-hari. Perpaduan gula Jawa, kacang tanah, dan jahe ini mampu menembus pasar global, di samping tetap memenuhi sejumlah permintaan lokal dari negeri sendiri. Kita pakai jahe, ekstrak jahe emprit karena rasanya lebih strong. Nah, untuk per hari kita kapasitas produksi kurang lebih 1000 sampai 1500 piece. Pangsa pasarnya Solo Raya, Semarang, Surabaya, bahkan sampai ke ekspor Korea, Makau, Jepang, Hong Kong, Arab Saudi, Taiwan, Malaysia Barat, Malaysia Timur. Proses pembuatan ampyang sebenarnya tidak rumit. Mulanya kacang tanah disangrai hingga matang. Kemudian air, gula Jawa, ditambah gula pasir, dan jahe dimasukkan ke dalam wajan dan dimasak. Setelah mendidih dan gula larut, kacang tanah yang telah matang disangrai dimasukkan dalam larutan gula Jawa tersebut. Sambil diaduk, cairan gula pun mengental, sehingga adonan bisa dicetak menggunakan sendok. Setelah dingin, ampyang pun siap untuk dikemas. Harga ampyang per kemasan cukup terjangkau, mulai dari Rp12.000 hingga Rp15.000. Ampyang bisa menjadi pilihan oleh-oleh saat Anda berkunjung ke kota Solo dan sekitarnya. Tenun pakis merupakan kain tenun bermotif khas Kalimantan Utara. Motif yang terinspirasi dari corak-corak budaya dari suku Tidung dan Dayak itu butuh waktu 1 bulan pengerjaan. Salah satu kelompok usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Provinsi Kalimantan Utara mengkreasikan kain tenun dan motif khas Kaltara.
Motif khas ini berasal dari suku Tidung dan Dayak Kenya, diantaranya seperti motif batung semanda, burung enggang, belah ketupat, tameng, dan motif kujau atau pakis yang terinspirasi dari daun pakis yang banyak ditemui dan dikonsumsi oleh masyarakat Kaltara. Salah satu pengusaha tenun pakis, Yohanes Suyanto, mengatakan bahwa tenun dengan motif Kaltara ini menjadi daya tarik sendiri bagi pembeli karena memiliki ciri khas daerah. Adapun proses pembuatan tenun motif Kaltara ini juga masih dilakukan secara manual, mulai dari proses penggulungan benang, pembentangan, pembentukan motif, pewarnaan, hingga proses tenun. Bahkan bahan pewarna yang digunakan juga berasal dari alam, yakni kulit kayu mangga, daun nila, dan kunyit. Itu kita mengangkat dari etnis Tidung, ada juga etnis Dayak. Nah, kalau dari Tidung itu biasanya itu ada belah ketupat, ada sanggul pengantin, habis sama belah ketupat. Kalau untuk Dayak itu biasanya kami ada juga dari Dayak ini kan macam-macam. Itu pakis. Dalam waktu 1 bulan, usaha ini mampu memproduksi sebanyak 200 lembar kain dengan berbagai ukuran. Kain tenun tersebut dibanderol dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp2 juta. Sementara omset yang dihasilkan mencapai Rp40 hingga Rp50 juta per bulannya. Adapun peminat dari tenun pakis Kaltara ini tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga hingga ke luar negeri seperti Amerika Serikat, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Kalau gitu ngomong retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV.
Saat singgah ke kota Bandung, pengunjung dapat menjelajahi sejarah dan budaya Jawa Barat yang kental melalui koleksi langka dan ornamen otentik. Berada dekat dengan Gedung Sate, restoran Pelataran Bandung tidak hanya menyajikan hidangan Nusantara yang menggugah selera, tetapi juga menawarkan pengalaman budaya yang membawa pengunjung menyelami sisi lain Bandung yang penuh cerita dan makna. Kota Bandung menjadi salah satu kota di Indonesia yang memiliki sejarah dan budaya yang kaya, bahkan mempunyai nilai historis dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Kota Bandung juga termasyhur akan surga kulinernya, sehingga meleburkan nilai sejarah dengan wisata kuliner menjadi pengalaman yang tak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Kota Kembang. Berada di kawasan bersejarah Gedung Sate, restoran Pelataran Bandung mengajak pengunjung menjelajahi sejarah dan budaya Jawa Barat yang kaya lewat berbagai ornamen dan koleksi bersejarah yang menghiasi setiap sudut ruangan. Di dalamnya, terdapat koleksi langka yang menghidupkan suasana, seperti lampu antik dari Istana Negara, lampu asli Gedung Sate, serta ratusan kujang, simbol kebanggaan budaya Sunda. Konsep dari Ambis Pelataran Bandung sendiri, kita mengangkat konsep dari budaya Jawa Barat yang dimana kita memiliki banyak koleksi dari budaya Jawa Barat. Salah satunya adalah lukisan tari merak. Itu merupakan salah satu desain untuk di area dining kita, dan yang dimana untuk tari merak sendiri adalah salah satu tari tradisional dari Jawa Barat atau di Kota Bandung sendiri, seperti itu. Koleksi buku sejarah yang mengisahkan perjalanan panjang Bandung dan perjuangan para pahlawan juga tersedia di sini. Memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk lebih mengenal budaya dan warisan Kota Kembang. Tak hanya itu, foto-foto hingga lukisan yang menggambarkan kehidupan masyarakat dan pemandangan Bandung di masa lampau makin memperkaya wawasan tentang sejarah kota ini. Mengusung desain yang mengedepankan kearifan lokal, Pelataran Bandung berhasil menciptakan suasana yang intim lewat pilihan hidangan Nusantara yang tidak hanya memanjakan lidah, tetapi membawa pengunjung merasakan keanekaragaman kuliner Indonesia dari rasa pedas hingga yang segar dengan resep yang istimewa. Restoran ramen di Kota Banda Aceh mempekerjakan robot pramusaji. Robot setinggi 120 cm itu mampu mengantarkan pesanan ke 4 meja pengunjung berbeda sekaligus. Manajer operasional restoran menyebut, penggunaan robot sangat membantu pekerjaan di restoran. Pekerja restoran memanggilnya robot Mimi. Robot setinggi 120 cm ini bertugas mengantarkan setiap pesanan ke meja-meja tamu. Dalam sekali beroperasi, ia biasa mengantarkan makanan ke 4 meja tamu berbeda sekaligus. Robot ini dioperasikan salah satu restoran ramen di Banda Aceh sejak Minggu 12 Januari lalu, dan menjadi satu-satunya restoran yang memperkerjakan robot sebagai pramusaji. Manajer operasional Hasar Ramen Muhammad Reza Fahlepi Senin 13 Januari menyebut, penggunaan robot sangat membantu pekerjaan di restoran, terutama saat ramai pengunjung. Namun Reza menilai robot belum sepenuhnya bisa menggantikan manusia dalam pekerjaannya. Ide ini muncul karena untuk menarik customer atau membawa suasana yang berbeda dari segi pelayanannya, Bang. Kalau bagi kami sama aku dan tim karyawan kami memudahkan, jadi ada tim pembantu yang mengantarkan. Jadi waiters bisa mengerjakan yang lain. Apalagi ketika customer rame, dia waiters juga bisa fokus dengan misalnya mengantarkan menu, menjemput menu orderan. Jadi untuk pengantaran menu bisa si robot ini. Jadi memudahkan kalau bagi tim. Dalam bekerja, pada robot diletakkan makanan dan minuman pesanan setelah wadah terisi. Petugas menekan nomor meja tamu, robot pun siap mengantarkan pesanan. Robot juga dilengkapi sensor dan denah restoran sehingga dipastikan tidak pernah salah dalam mengantarkan pesanan. Kehadiran robot juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para tamu, ekspresi hingga suara lucu robot kerap membuat tamu restoran terhibur. Babah Kopi by Kawisari tidak hanya menyajikan hidangan peranakan dengan cita rasa autentik,
tetapi juga menghadirkan atmosfer kaya akan sejarah dan budaya. Di tempat ini, pengunjung dapat menikmati kuliner sambil menjelajahi koleksi artefak bersejarah dari House of Tugu, termasuk peninggalan seni dari Oei Tiong Ham Sang, pemilik gedung yang dikenal sebagai seorang raja gula asal Semarang pada era Hindia Belanda. Bagi Anda pecinta seni dan sejarah, tentu akan menyenangkan jika bisa menikmati hidangan sembari menyelami bangunan bersejarah yang syarat dengan nilai-nilai historis. Ialah Babah Coffee by Kawisari di House of Tugu, Jakarta, yang menyuguhkan pengalaman kuliner unik hingga membawa pengunjung seakan berada di abad 17. Di setiap sudut restoran ini, Anda yang datang berkunjung bisa mengenal benda-benda antik hingga sejarah peranakan Cina di tanah air dari seorang miliarder keturunan Tionghoa bernama Oei Tiong Ham yang menikahi Raden Ajeng Kasinem, keponakan dari sang pelukis terkenal Raden Saleh. Kisah sang legendaris yang turut mengukir sejarah konglomerasi besar di Hindia Belanda dan dunia internasional itu pun seiring berjalannya waktu mulai terlupakan. Namun kini berkat House of Tugu, cerita besar Oei Tiong Ham kembali hidup. Di dalam bangunan yang dikenal dengan julukan The Forbidden House of Batavia itu juga terdapat gerbang kelenteng suci dari Burma yang dibuat pada 1750. Artefak kuno berupa dewa dari mitologi Jepang yang diberikan kepada Kempetai, hingga peristiwa-peristiwa besar yang membentuk wajah Batavia dan mengakar kuat di Kali Besar Kota Tua. Pengunjung juga dapat mempelajari lebih lanjut tentang peran keluarga peranakan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia sambil mengagumi berbagai peninggalan dari Presiden Soekarno, Pangeran Diponegoro, dan Raden Saleh yang dipamerkan di ruang makan khusus VIP Room. Proses restorasi pun dilakukan yang tidak hanya mengutamakan aspek keindahan dan keaslian bangunan, tetapi juga bertujuan untuk melestarikan warisan budaya yang terkandung di dalamnya. Cara building itu 90-10. 90 sudah direstorasi karena sudah 300 tahun. Ya, nggak mungkin aslinya banget dari zaman dulu, dan 10% keaslian. Jadi mulai dari mungkin tempatnya ya gitu. Tapi kalau kita mengenai collection, kita di 60-40. 60% asli, 40 tidak. Seekor naga di langit bangunan berarsitektur peranakan yang kental itu pun seakan menjadi pengalaman visual yang tak hanya memanjakan mata, tetapi juga membaur harmonis dengan kelezatan hidangan yang dinikmati saat perayaan Imlek berlangsung. Menu seperti iga rawon disajikan dalam baoban yang berpadu sempurna dengan acar timun Jepang serta kecambah yang menciptakan kombinasi rasa identik Nusantara, peranakan Cina, dan Jepang yang tak terlupakan. Ada pula bihun kerapu koh asyung, ikan kerapu kuah kari kental dengan rempah aromatik, dan bihun menghadirkan rasa gurih yang menyatu di lidah, menjadikannya menu favorit pilihan pengunjung.
juga ada sushi yang menyerupai red velvet cake dengan ikan kakap panggang, tobiko, dan remahan dari buah bit dengan sensasi rasa yang kontras. Untuk minuman, jangan lewatkan kesegaran dari perpaduan kalamansi dan kiamboy. Sementara kopi menjadi salah satu menu kebanggaan di resto ini karena masuk 15 besar dalam kontes kopi specialty Indonesia 2024. Bahkan bagi mereka yang bukan penyuka kopi sekalipun, dijamin akan jatuh cinta setelah mencobanya. Memadukan sejarah dan kenikmatan dalam setiap suapan, rasanya menjadi kesempatan langka dalam berpengalaman kuliner dengan cara yang penuh makna. Peternakan buaya Takaita di kota Yangon, Myanmar menjadi peternakan buaya terbesar di negara tersebut. Ada lebih dari 600 buaya air asin yang terancam punah, hidup di peternakan yang dioperasikan oleh Kementerian Pertanian, Peternakan, dan Irigasi Myanmar. Selain menjadi tempat konservasi, peternakan itu juga menjadi tempat penelitian hingga objek wisata edukasi. Pemirsa, demikian Lingkar Pagi kali ini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dengan segenap hati, mari saling memaafkan dan merayakan hari kemenangan bersama-sama. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat pagi dan sampai jumpa.